dumadi itu hidup lah. Lah di situ tentunya mesti bisa membaca layang kalimat syahadat. Jangan sampai layang kalimat syahadat diartikan 2 kalimat syahadat. Bukan berarti saya melarang, tapi layang kalimat syahadat itu ya siji rezeki, 2 pati. Ngitung paweling kaki satu palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wisoko swantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nuwun sewu Mbah. Saya mencermati itu kawruh sangkan paraning dumadi itu sangat penting untuk diri kita pribadi masing-masing. Saya ingin tahu Mbah, rujukan atau wedaran dari Mbah secara umum saja tentang kawruh sangkan paraning dumadi yang bisa kita lakukan untuk belajar spiritual sampai kita tahu sangkan paraning dumadi diri kita masing-masing Mbah. Ong wilahing jati nuhune ajat-ajat lugu nusantara tapi kabiruk salam mulia. Salam mulia Mbah. Sesaged kula nggih Mas Sudi Nggih Mbah. bahwa saya sering menyampaikan betapa perlu dan bahkan pentingnya kawruh sangkan paraning dumadi. Nah, kalau saya tidak bisa sedikit menjelaskan, itu kan kenyas godong tok pemeranyas lambene tok begitu loh. Nah, tentunya Mas Budi dianggap menguji ya boleh, dianggap bertanya ya boleh begitu ya. Tapi saya akan menandaskan bahwa kawruh sangkan paraning dumadi itu adalah kawruh wingit. Nah, sekali lagi kawruh sangkan paraning dumadi itu kawruh yang wingit, yang semestinya terestu oleh sekali lagi bedogol. Paham dan Paham Mbah. sebab manusia yang berhak atau yang dibolehkan ya untuk medar kawruh sangkan paraning dumadi ya guru sejati. Ngaten nggih? Nggih Mbah. Ke guru sejati itu apa? Guru sejati kalau istilah saya atau hamba saya itu adalah bedogol. Nah bedogol itu apa? Kan diurut-urut kayak dukun bayi. Urut, Oh nggih. ya kan, dipijeti gitu loh. Orang dipijeti nampak dia pijet. Jadi dipijeti siapa itu bedogol? Bedogol itu adalah wong kang wis putus kawruhnya wikan manjing alus, atau dengan kata telaknya menungsa atau manusia yang bisa bertanya kepada yang hal gaib atau bisa masuk ke hal-hal yang gaib, atau lebih jelasnya kalau istilah dulu itu menungso kang wis bisa ngerogo sukmo, bukan ngerogo roh tapi ngerogo sukmo begitu lah. Otomatis tahapannya kan panjang ya. Namun sebagai rujukan bahwa wong urip kok ora ngerti urip, kira-kira lucu nggak? Ya lucu banget Mbah. Nah, apa sejatinya hidup kan seperti itu. Jadi intinya kawruh sangkan paraning dumadi itu adalah untuk ngawruhi sejatinya hidup. Nah, saya akan menceritakan apa itu hidup. Hidup itu adalah cokro manggilingan. Apa itu cokro manggilingan? Adalah roda yang berputar secara umum, ya kan? Namun kalau dalam istilah Therata Basa, cakra itu adalah ngecakake rasa. Cakra yang berputar. Ada siang, ada malam, ada pahit, ada manis, ya. Nah, ini adalah cakra perputaran itu. Ada senang, ada susah, kan seperti itu. Ngecakna rasa yang selalu berputar. Nah, ini secara apa?
kerata bahasanya begitu. Jadi hidup itu adalah cokro manggilingan yang artinya ngecak narasa yang selalu berputar. Ya, lalu sejatinya hidup, terus lagi apa sejatinya urip. Nah, apa itu hidup dan apa itu sejatinya hidup? Sejatinya hidup itu adalah sukma. Paham ya? Nah, sejatinya itu hidup itu adalah sukma. Lah kalau dalam bahasa yang sudah umum, ketika 4 bulan itu ditiupkan, ruh masuk ke janin. Lah ini sejatinya hidup. Nah, lalu saya akan menguraikan sangkan ya. Sangkan itu adalah asal. Asal mula terjadinya janin itu adalah sari-sarine pati bumi, sari-sarinya pati air, sari-sarinya pati angin, ya, sari-sarinya pati bumi, geni, banyu, lan angin, yang didahar atau dimakan oleh bapak terutama. Maka istilahnya itu adalah bopo pangukir biung pertapan, begitu. Lah, ini sesungguhnya manakala manusia sudah mengenal sangkan paring dumadi, tidaklah akan membuat anak sebelum mangesti. Paham ya? Paham, Mbak. Ya, kalau yang belum itu kan namanya membuat enak, bukan membuat anak, begitu loh. Tidak diniati, jadi hanya enak-enak gitu loh, tidak memikirkan bagaimana janin saya. Artinya dalam membuat anak itu, dalam membuat anak lah gitulah, itu mesti berpikir anak saya nanti harus bisa junjung dhuwur mendem jero. Kalau kata kiai itu adalah soleh. Lah ini sangkan ya. Lah sangkan sehingga ketika akan sanggomo, setidaknya sanggomo itu ya bersetubuh lah, itu mangesti dan tirakat 3 hari baru sanggomo, begitu. Nah, jadi di situ kan titising wiji luhur kalau istilah tua, biji-biji yang luhur karena orang tuanya sudah mangesti dulu, terutama bapak yang tangkir, begitu loh, ibu lan pertapane. Artinya ini kan secara itu jadi sperma lah secara kasarnya, sperma atau kama ini masuk ke ya ovum lah, jadinya itulah janin intinya. Jadi ada lah, ini merupakan sangkan. Lah lalu paran ini makanya kalau 4 bulan itu diselamati kan, dikupati gitu loh. Lah dikupati itu adalah sangkan paran ini adalah laksitaning atau perjalanannya ruh itu atau sukma itu, yang semestinya orang tuanya juga harus, bapaknya ini mesti mengetahui, begitu loh. Bisa paham ya? Sehingga ini paran. Lah sangkan paraning dumadi ini wujud gower lahir ya punang bayi atau jabang bayi ini. Lah lalu sangkan paraning dumadi itu kalau dalam bahasa yang pewayangan gitu aja lah, dat sifat. Lalu apengal itu sudah wujud ya, wujud bayi. Kalau dat ini adalah makan yang dimakan bapak, jadi saripati itu kama gitu loh, bapak dan ibu. Lalu kalau paran ini adalah laksitane atau perjalanannya sukma itu atau roh itu. Lah lalu setelah dumadi, sangkan paraning dumadi ini, setiap manusia pasti lahir didahului dengan kakang kawah. Dan bahkan tidak cuma manusia, binatang pun adalah kakang kawah. Ini kalau kata guru saya, guru duduk saya, begitu adalah senopati pengapit. Senopati pengapite manungso, siji nang ngarep kakang kawah,
loro adi hari-hari. Kalau diceritakan kan komplit. Bapak ini juga ada popo batin, biung batin, ketika gayuh itu kedunungan, popo batinnya siapa, ibu batinnya siapa gitu loh. Artinya kan ada itu orang yang membaca, oh kamu adalah titisannya Dewi Retno Dumila gitu loh. Kamu sesungguhnya kan ada itu yang mengatakan kalau sesungguhnya itu anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono umpamanya begitu kan ada gitu loh. Yaitu yang mungkin yang disebut dengan bapak batin dan biung batin mungkin Retno Dumila apa sama begitu loh. Ya monggo-monggo saja, itu hak untuk menyampaikan lah. Setelah dumadi ini semestinya itu kalau bayi zaman dulu itu mujen itu adalah dikidungkan. Kalau sekarang kan diselawati gitu loh. Kower ditampa ya, ditampa lalu digebiak. Dongane bukan Allahu Akbar bukan, orang diadani malah bareng gededan kan. Nah ini kan real ya. Nah, sedikit pada diadani gedene pada edan. Tapi kalau dulu wah bang bayi aja kaget. Nah artinya aja kagetan, aja gumunan kan seperti itu ya kan. Aja kagetan, aja gumunan. Lah ini berbeda dengan kalau sekarang kan apa-apa Allah nanti ya kan lucu, artinya Tuhan kan hanya menyediakan hamparan bumi dan lalu kalau kamu ingin makan nasi ya mesti nanam kan seperti itu. Tuhan tidak punya pabrik duit, Tuhan tidak punya pabrik elang ora duwe lah gitu loh. Sebab kowe kabeh rezeki gaweane menungsa kan seperti itu. Nah, cuma tetap peran Tuhan itu di situ ada. Saya akan menyampaikan sangkan paraning dumadi adalah dat sifat lan apengal. Dat itu adalah yang menjadi raga ini ya. Lalu sifat itu adalah sukma. Setelah gower itu adalah dumadi. Dumadi itu hidup lah. Lah di situ tentunya mesti bisa membaca layang kalimat sada. Jangan sampai layang kalimat sada diartikan 2 kalimat syahadat. Bukan berarti saya melarang, tapi layang kalimat sada itu ya siji rezeki, 2 pati, 3 suami atau istri, terus berjalan cilaka. Lah bagaimana bisa membaca ini? Maka kalau orang dulu yang diingat-ingat bukan tanggalnya, tapi harinya terutama. Ya kan? Hari tibaning dino lan pasaran lahirnya si punang jabang bayi. Lah kalau di situ tentu ada perhitungan, ada pawukon, ada lain-lain itu. Lah ini untuk membaca, umpamanya Rebo, umpamanya Selasa itu. Kalau Selasa sifatnya geni, kalau Kamis sifatnya ngangin, lanca panunggalane begitu loh. Lah geni yang ngangin lah, itu bisa dibaca dari kelahiran itu sifatnya geni berarti begini. Kalau sifatnya ngangil berarti kalau mikir sedikit saja mau tapi punya kebutuhan siapa-siapa dicak cerita kan ngopat nabi itu mamanya seperti itu loh. Padahal yang disengin cerita itu kabus gitu. Tapi kan beda kalau sifatnya bumi gitu. Ada ayam diinjak-injak juga nggak masalah begitu loh. Lah itu untuk mengetahui itu. Lah lalu semestinya untuk bisa yang demikian, makanya saya kan buat grup ya. Itu ngerumat utang. Mau tidak mau merugi sangkan paraning dumadi itu tidak bisa lepas dari tirakatan wetong. Gitu loh. Lah tirakat kalau zaman dulu orang Jawa itu adalah muti. Di atas muti adalah ngelowong. Di atas ngelowong adalah ngebleng. Lah di atas ngebleng adalah pati geni. Nah, lalu karena zaman sekarang banyak sarimi dan sebagainya, ada istilah ngerawot, begitu loh. Ada istilah namun saya akan berpesan kalau masih di bawah 35 tahun seyogyanya tetap masih mangan woeng dami atau jangan sampai menghindari nasi. Karena itu adalah simbol kemukten. Kalau di bawah 35 tahun ngilari puasa makan nasi itu biasanya gedene nyebeli karena orang nyecep kamuktenen bumi atau seri rezeki lah. Orang Andal bukti kena gitu loh. Saya punya teman namanya Sarwo, pinter banget, SD pinter, tapi dilalah kersane ngalah sing ora bisa dibantah, melanggar dari dawe guru tuduh
dan dia senang berguru kepada beberapa orang, sehingga antara bot guru sini apa berat bot guru sini, akhirnya dia tirakat yang nggak makan nasi. Itu nyebelin, memang nyebelin gitu loh. Dan sudah ranking tapi nggak jadi apa-apa gitu loh. Ini pengamatan saya, tapi bukan berarti saya mengajari loh. Saya hanya seyogianya kan beda, bukan harus, ya kan. Seyogianya tetap kalau belum 35 tahun jangan sampai tirakat yang tidak makan nasi. Kalau muti kan makan nasi gitu loh. Itu sebab nyecep kamukten itu penting. Nanti kalau ketinggalan kamukten gimana gitu loh. Jadi intinya kalau sangkan parang dumadi itu ngilmu wingit lah. Nanti setelah ngurumah koton tentu akan ada hal-hal yang ganda, melampaui ganda, rupa cahaya suara. Ini tahapannya Mas Udi. Begitu loh. Lah tentunya sangkan parang dumadi tidak lepas dari guru tuduh, begitu loh. Berbeda kalau yang kayak Mas Budi guru Newis Dewa atau malaikat atau apa, ya monggo saja, tapi ini pendapat saya gitu aja lah. Nah, jadi perlunya guru tuduh, nanti akan dituduhi bagaimana cara menggapai ke arah situ, dia harus ke saya nggak ada waktu gitu loh. Ya kan, karena saya adalah sudah, ya ego boleh lah. Saya termasuknya adalah spiritual yang terkhusus menurut keyakinan saya gitu loh. Sehingga tidak orang sempat tadi mursid, orang sempat tadi dadak pengek gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi kabruk ini adalah kabruk wingit karena merugi sangkan parang dumadi itu adalah sama juga akan melihat dirinya sendiri. Lah nanti kalau wujud dirinya sendiri dan sebagainya itu kan perlu guru tuduh ya. Kalau enggak ya bisa rawan linglung bingung linglung gemblung begitu loh. Mbah matur nembah nuwun Mbah, padaranipun bae. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua Mbah. Salam mulia Mbah. Salam mulia.